tugas UAS mata kuliah folklore. Permainan tradisional yaitu badi batuang disusun oleh Apriola Murni, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solo. Selamat menyaksikan. Selain tradisi adat istiadat, Minangkabau juga memiliki salah satu budaya yang paling digemari oleh masyarakat, yaitu permainan tradisional. Permainan tradisional di Minangkabau tak kalah menarik dari permainan tradisional di daerah-daerah lainnya. Salah satu permainan tradisional di Minangkabau yaitu badia-badia batu atau dalam bahasa Indonesia yaitu Mariam Bambu. Selain bernama badi batuang, orang-orang Minangkabau juga menyebutnya dengan dandantuang yang diambil dari kata berbunyi keras, sesuai dengan faktanya yang dimana bambu besar ini mampu mengeluarkan bunyi yang sangat keras. Badia batuang dimainkan oleh anak-anak dan orang dewasa pada bulan puasa sambil menunggu waktu berbuka puasa. Permainan ini juga dimainkan kepada waktu malam hari yang dimainkan sesudah salat tarawih atau dimainkan untuk membangunkan orang sahur. Dalam pembuatan badi batuang, bahan utamanya adalah batang pohon bambu, dan kita juga harus memperkirakan usia batang bambu, ukuran diameter batang bambu, dan ukuran panjang batang bambu karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan nantinya. Cara pembuatan badi batuang adalah pertama, mula-mula sediakan batang bambu dan pohon dengan ukuran panjang 1,5 meter atau 3 luas dan diameter bambu ukurannya 4 inci. Kemudian rapikan bagian ujung-ujung bambu tersebut. Langkah selanjutnya yaitu melubangi bagian dalam bambu tersebut dengan melubangi bagian ruas-ruas bambu dengan sama rata, dan bagian terakhir bambu tersebut tidak dilubangi. Melubangi bambu tersebut menggunakan besi ataupun kayu yang telah diruncing. Sambungan ruas bagian dalam harus dipastikan dilubangi dengan baik dan hampir rata dengan diameter bambu. Hal ini sangat penting agar tekanan yang dihasilkan tidak tertahan sehingga membuat bambu mudah pecah ketika dibunyikan. Langkah selanjutnya yaitu melubangi bambu dengan jarak sekitar 10 cm dari pangkal batang bambu. Besarnya diameter lubang dikira-kira sebesar ibu jari. Lubang inilah yang akan menjadi tempat untuk menyulut badia batuang tersebut. Setelah dilubangi, bambu pun siap untuk dimainkan. Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk digunakan dalam bermain. Bahan pertama yaitu minyak tanah, yang kedua yaitu potongan kain-kain yang tidak digunakan lagi. Potongan kain yang digunakan haruslah bersifat kasar atau tebal, bisa saja digunakan kain lapis atau bahan-bahan yang lainnya. Selanjutnya cara memainkannya, pertama potongan kain itu diambil lalu memasukkannya ke dalam pohon bambu yang telah dilubangi tadi. Memasukinya dengan menggunakan kayu kecil lalu menekan-nekannya ke dalam hingga semua potongan kain tersebut masuk. Setelah potongan kain itu masuk ke dalam bambu, tahap selanjutnya yaitu memasukkan minyak tanah itu ke dalam bambu yang telah dilubangi tadi. Memasukkannya semuanya hingga membasahi bagian dalam bambu tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menekan-nekan bagian isi di dalam bambu tersebut dengan potongan kayu lalu memberikan sedikit api ke dalamnya hingga membakar isi di dalamnya. Apabila belum terbakar maka tepuk-tepuk dan lakukan berulang-ulang kali hingga bagian di dalam bambu tersebut sudah panas. Untuk memainkan badia batuang sebenarnya tidak memerlukan keahlian khusus, namun disarankan agar berhati-hati karena bisa membahayakan jika tidak cermat dan waspada ketika menyulut. Percikan api yang ditimbulkan bisa mengenai wajah. Oleh karena itu, bagi anak-anak yang belum cukup umur disarankan untuk tidak menyulut badi batu ini sendirian dan diawasi oleh orang dewasa. Meskipun mengandung resiko yang membahayakan, badia batu mengandung nilai luhur dan dalam ranah Minang.
yaitu beberapa nilai luhur. Yang pertama itu mengenai perayaan hari besar, biasanya memainkan Badi Batung dalam acara seperti bulan puasa atau hari raya. Yang kedua yaitu wujud syukur dan kegembiraan. Yang ketiga melestarikan tradisi. Yang keempat melatih kreativitas. Yang kelima melatih keberanian. Dan keenam kebersamaan dan saling gotong royong. Itulah informasi mengenai permainan tradisional Badi Batuang. Agar perlu kesadaran bagi masyarakat untuk tetap melestarikan tradisi yang telah lama dijaga, agar anak penerus bangsa bisa mengetahui permainan tradisional ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih yang telah menonton dan subscribe video ini.